assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kembali lagi sama kita bertiga. Di mana, Mbak Tar? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Saya Tari. Mau bahas apa hari ini? Nih Ada ada pertanyaan masuk nih. Boleh. Pertanyaannya agak aduh gitu ya. Apa dulu? Enggak, aku tuh belum apa-apa malah ketawa aku lihat Mbak Tari. Mau nyampeinnya deg-degan nih, pertanyaannya agak aduh gitu. Ini pertanyaannya tentang gini loh. Kalau ada pelakor dalam rumah tangga, apakah itu takdir? Terus kalau membunuh pelakor itu, apakah itu juga takdir gitu? Kalau Oke. pelakor dibunuh ya? Sekarang kan memang lagi banyak tuh ya kasus-kasus kayak gitulah gitu. Nah, apakah itu takdir? Terus kalau sampai dibunuh, apakah itu juga takdir? Gitu. Begini. Kita bedakan antara qada dan qadar. Takdir itu kan qadar ya. Ya. Qadar. Tapi kalau mau bicara benar-benar takdir itu adalah sesuatu yang memang itu adalah hal-hal, semua hal yang memang sudah Allah tulis jauh sebelum kita ada di dunia gitu. Jadi Allah itu menciptakan kita itu bukan hanya karena pada saat ayah dan ibu kita ketemu gitu kan, enggak. Jadi planningnya emang udah jauh-jauh, emang hari ini akan ada manusia ini namanya Feti gitu kan, dia nanti akan makan sekian kilo beras gitu kan, dia nanti akan dapat uang sekian miliar gitu misalnya ya kan, Ya. itu selama hidupnya. Nah itu yang sudah ditulis seperti itu. Sementara jalan hidup Feti lahir dari keluarga siapa itu juga takdir, nggak bisa dipilih gitu kan. Terus kemudian Feti berjodoh dengan siapa, nah itu juga emang sudah Allah tentukan jodohnya Feti dengan siapa gitu. Nah kemudian ketika datang persoalan itu Allah izinkan. Jadi sebenarnya begini, kalau guru saya ngasih taunya, ketika datang persoalan misalnya dalam rumah tangga, datang orang ketiga, itu Allah izinkan. Jadi nggak Allah tulis. Jadi itu nggak bisa dibilang takdir. Allah izinkan. Allah izinkan itu karena apa? Ya Allah yang tahu ya kan, suka-suka Allah kan mau mengizinkan apapun yang terjadi di hidup kita. Tapi mau dengan bagaimanapun apa yang terjadi, rezeki kita ya segitu, sudah ditulisnya segitu. Allah bisa tambah, tapi Allah nggak akan kurang. Allah akan tambah, Allah gak akan kurang. Mau bagaimanapun yang terjadi, kalau memang Allah yes-nya kita dengan pasangan itu, ya dengan pasangan itu. Jadi itu yang takdir itu di situ. Yang takdirnya itu adalah pasangannya. Tapi kalau si pelakornya, misalnya ada pelakor itu datang, itu Allah izinkan. Seperti halnya begini. Di dalam Al-Quran itu kan sebenarnya kan Allah ciptakan dunia. Ini sebenarnya bukan untuk hukuman bagi Nabi Adam dan Siti Hawa, bukan. Tapi sebenarnya untuk memanjakan manusia loh di dunia ini, bahwa ada lain selain surga. Sudah diciptakan ini. Di Al-Quran nyatanya ada siang, ada malam, ada Rotasi sama revolusi gitu ya, Mbak ya? Rotasi, nah terus sudah gitu. Kemudian di situnya lagi disebutkan ada ada kekayaan dan begitu kan, kekayaan dan kecukupan, ternyata bukan kemiskinan gitu. Ketika di atasnya itu kan ada siang, ada malam, ada lelaki dan perempuan, ada manis dan ada pahit begitu kan. Tapi ternyata pas ketika sudah dirinya ada kekayaan dan dan kecukupan begitu. Jadi Allah tuh nggak pernah nakdirin miskin, dan juga tuh Allah tuh nggak pernah nakdirin susah gitu. Nggak ada takdir susah, nggak ada takdir miskin.
Jadi yang membuat susah dan miskin itu kita. Ketika kemudian Allah mempertemukan si A dengan si B. Ada maksud untuk sebuah pembelajaran. Ternyata di situ iblis izin dengan Allah, saya goda pertemuan ini. Apakah diizinkan ya Allah? Ketika Allah izinkan, ya Allah izinkan terjadi. Tapi sebenarnya ketika si A dan si B dipertemukan, sekarang gini, emang ada orang yang punya niat selingkuh? Gak ada deh kalau saya bilang. Di kemarin kan sudah dibahas tuh. Nggak mungkin lah niatnya udah selingkuh. Kecuali kalau Gak ada mungkin. masalah. Oh, Nah, gak mungkin. Bahkan ketika misalnya curhat gak sengaja dengan lawan jenis pun, itu gak ada niatan untuk kita dekat dengan dia gitu sebenarnya. Cuman mungkin entah karena apa gitu. Tapi makanya itu dilarang kan dalam Islam. Ya, Tidak dibolehkan gitu kan untuk berhalwat atau kemudian curhat dengan lawan jenis seperti itu kan dilarang sebenarnya, tidak dibolehkan. Karena ada peluang itu, iblis itu untuk menggoda, dan ada peluang iblis itu untuk izin dengan Allah. Udah dekat nih Allah. Kayaknya dia bakalan bisa bermaksiat ini. Ini adalah manusia yang selalu engkau agung-agungkan, manusia makhluk yang kau sayang, di mana bahkan leluhurku saja kau minta untuk bersujud pada bapak buyutnya gitu kan, pada bapak moyang ya. Sekarang boleh aku goda dia, boleh aku goda mereka. Jadi kalau dikatakan pelakor bukan takdir, dan membunuh pelakor itu juga bukan takdir, itu pilihan hidup, itu betul. pilihan keputusan, itu bukan takdir. Jadi ketika dibilang ya gimana, mungkin emang udah takdirnya gini, semuanya takdir berarti semuanya disalahkan ke Allah. Emangnya terus buat apa Allah itu install otak, install pikiran? Bukankah Al-Quran mengatakan ya tafakarun, kaum yang berpikir gitu. Terus buat apa? Gitu. Kalau ketika terjadi pelakor terus bilang ini udah takdir. Takdir kok enak enggak sih? Takdir itu seolah seperti kayak nyalahin Allah gitu loh. Padahal Allah gak pernah nulis jauh sebelum di Lauhul Mahfuz memang Fetty akan ketemu sama Iren. Kirain sama Fetty akan ketemu sama Tari gitu kan. Tapi ketika apa yang akan terjadi gitu, akankah ini akan terjadi baku hantamkah, akan terjadi apa, padahal Allah minta Fetty sama Iren ketemu ini untuk saling belajar, tapi ternyata malah saling ejek. Itu kan pilihannya Fetty dan Iren. Ya, betul. Bukan takdirnya Allah. Takdirnya Allah iya dipertemukan antara Fetty dengan Iren. Gitu. Antara Benny dengan Fatma dipertemukan, yes. Betul. Untuk saling belajar. Tapi kalau dan ternyata pilihan hidupnya adalah Fatma, pilihan hidupnya adalah Fatma tidak menginginkan dengan Benny, ataupun misalnya ketika pas Bang Benny-nya tidak ada, Kak Fatmanya itu, ini contohnya Bang Benny-nya tidak ada kabar lama, dan Kak Fatmanya untuk memilih menikah lagi dengan Jun, itu pilihan bukan takdir. Gitu. Jadi ketika juga menjadi yang kedua, itu pilihan. Saya pernah mendengar tausiahnya Buya Yahya. Di sini curhat istri kedua bertanya. Jadi sama suaminya tadinya itu diminta untuk jangan maksudnya untuk keep aja dulu. Ini pernikahan kita di keep dulu. Karena memang istri pertama yang nggak tahu. Tapi ternyata istri keduanya ini entah apa yang ada dalam pikirannya. Ini curhat sendiri beliau, si istri kedua nih ya, di tulisan itu ya kan, dengan bukan di tulisan yang di by phone dengan Buya Yahya di live.
Dia mengatakan, karena saya tuh nggak mau terus-terusan kayak dijadi di apa ya, eh, membohongi gitu. Saya nggak mau terus-terusan membohongi, maka saya memberanikan diri memperkenalkan diri pada istri pertamanya. Dan ternyata hasilnya adalah istri pertamanya marah besar, terjadi masalah di keluarga suaminya dan juga dengan istri pertamanya. Suaminya pun akhirnya marah dan sudah 3 bulan gak pulang, kata dia. Saya harus bagaimana Buya, dia tanya. Kemudian saya ini sebenarnya menjadi istri kedua pun kan hanya menjalani takdir. Apa yang Buya katakan? Buya mengatakan, tidak ada takdir. Kamu punya pilihan untuk menerima ataupun menolak. Itu pilihan kamu. Ya. Gitu. Jadi, pelakor itu datang, itu bukan takdir. Itu pilihan suami Mbak. Pilihan suami Mbak menerima dia. Gayung bersambut dengan dia. Memang seantara misalnya si pelakor dengan suami Mbak ini ketemu, itu takdir Allah. Takdir. Tapi kan dipertemukannya itu bukan untuk selingkuh. Ya. Dipertemukannya pasti ada hikmah-hikmah yang Allah mau ambil. Tetapi manusia seringkali nggak paham kenapa dipertemukan dengan ini, tidak bisa berbuat sebagaimana porsinya. Seringkali lupa diri, nggak ngerti posisi. Ya, padahal dipertemukannya tuh ada maksud lain, Ada maksud. ya kan? Yes. Tapi yang diambil itu udah ini sendiri ya, berdasarkan hawa nafsunya mungkin gitu kan? Iya, berdasarkan hawa nafsunya. Yes, benar, akan dipertemukan dengan ini. Itu takdir. Tapi selanjutnya apa yang akan dilakukan, apa yang kemudian terjadi, itu keputusan manusia. Ya, pilihan-pilihan tindakannya itu Pilihan itu kan dia betul. Kayak gini Nah, loh, kalau Mbak. sekarang kalau semua apa enggak orang mau buat baik atau buat jahat itu kan ya pilihan kita. Kan karena yang ditakdirkan sama Allah kita jadi orang jahat, nggak ada Allah menakdirkan yang jahat. Itu kan pilihan kita. Udah ditulis si Fulan lahir tanggal sekian di keluarga ini dan nantinya dia akan jadi begal. Nggak mungkin. Masa sejahat? Nggak seperti itu takdir, bukan begitu. Begal kan pilihannya Fulan. Nah, ya. Kalau jadi kayak begal. Gitu, banget ya yang orang-orang jahat bisa bilang, orang gua jalanin takdir gua gitu. Nah, terus kenapa dia dimasukin neraka? Seolah kayak Allah menjadikan manusia itu adalah mainannya. Jadi seperti kayak kita penulis gitu ya kan, suka-suka kita aja gitu kan. Kalau yang misalnya pakai daya imajinasinya gitu kan, yang pakai kehaluannya itu suka-suka dia aja. Dia mau bikin ini sampai miskin, delosor, ngemis segala macam, itu kan suka-suka. Betul. Ya, betul. Suka-suka lah. Baik buruk itu sebenarnya pilihan ada di manusia, bukan takdir yang dituliskan sama Allah gitu. Gitu nggak ya sih Mbak Tar? Ini Mbak Iren ngelek. Iya, kayak ngelek. Ya, Kayak balik lagi pilihannya ya pilihan kita masing-masing kan. Takdir pun kan ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah gitu loh. Nah, Ya sama manusianya. Kalau mau menjalanin takdir baik, ya berbuatlah baik. setuju. Kalau Kan kita juga nggak boleh berpasrah gitu aja sama takdir gitu kan. masih ada doa yang bisa merubah. Nah, Masih ada doa yang bisa mengubah takdir. Kalau di sini rata-rata adalah reader saya, pasti tahu kan kisah burung yang sakit-sakitan di gurun pasir, di mana ketika temannya itu mau ke surga dan mau bertemu dengan malaikat, teman-teman si burung ini
tanya, eh, teman si burung itu kasih tahu kalau ada burung itu sakit-sakitan di padang pasir. Terus kata malaikat bilang, iya dia memang sebenarnya akan sakit, akan oleh Allah diizinkan sakit selama 7 tahun, gitu kan? Selama 7 tahun. Waduh, kalau dikasih tahu dia pasti akan sedih gitu kan. Terus apa yang harus dia lakukan aja deh? Disuruh mengucap alhamdulillah ala kulli hal, gitu kan? Nah, ternyata dan si burung ini yang sakit-sakitan di padang gurun yang tandus itu, setiap kali dia kehausan dia bilang alhamdulillah ala kulli hal, dia kelaparan alhamdulillah ala kulli hal, dia kepanasan dia terjatuh ketika mau mengepakkan sayap alhamdulillah ala kulli hal. Tapi 7 hari kemudian temannya itu lewat dan si burung ini udah ceria, dia udah sembuh, dia udah, dan padang pada pasirnya di situ ada ditumbuhi rumput, dia gak kehausan, dia gak kelaparan. Si teman burung ini tanya lagi sama malaikat, loh katanya 7 tahun itu 7 hari, katanya gitu. Iya, karena dia sudah menyenangkan Allah, Allah ridho dengan setiap zikir yang dia lakukan. Allah suka dengan ridhonya dia, gitu. Allah suka dengan keputusan hidupnya. Allah suka dengan keputusannya untuk ridho pada apa yang sudah Allah beri, gitu. Ini yang kita sebut dengan ridho, dengan takdir. Apa yang sudah Allah beri dia ridho. Akhirnya gak jadi 7 tahun. Udah cukup 7 hari aja. Suka-suka Allah. Jadi sebenarnya ya pilihan kita adalah kita mau melakukan itu hanya untuk memenuhi emosi kita, nafsu kita, pokoknya yang penting menang gitu, yang penting aku puas, atau atau untuk memenuhi gitu ya. atau untuk memenuhi apa yang Allah sukai. Itu kan pilihan. Balik lagi ya, pilihan ya. Pilihannya balik ke kita sendiri lagi gitu kan. Iya. Itu pilihan gitu. Jadi ya itu sih yang bisa aku jawab. Jadi kesimpulannya kalau ketika ditanya apakah ketemu dengan pelakor itu takdir? Bertemu dengan orangnya iya. Allah pertemukan dengan orangnya ini iya. Takdir. Tapi keputusannya akhirnya si pelakor dengan si suami ini kemudian akhirnya mereka jadi berselingkuh, itu bukan takdir ya. Hubungan lebih lanjutnya selingkuhnya itu bukan takdir. Dipertemukannya iya, tapi selingkuhnya bukan. Itu keputusannya suami itu dengan si pelakor. Keputusannya laki-laki ini dengan si perempuan yang jadi selingkuhannya. Dan ketika istri ini membunuh si pelakor itu juga bukan takdir. Itu keputusan si istri dari persoalan ini. Kan ada pilihan lain. Ya. Kan ada pilihan lain selain membunuh. Ya kan? Ya. Begitu. Beda lagi kalau terdesak di jalan, membela diri, dia bukan memang mau membunuh tapi membela diri dan ternyata terdesak di jalan, misalnya kebegal gitu ya kan, dirampok atau apa, atau akan diperkosa misalnya seperti itu, akan direnggut kehormatannya dan ini udah dilecehkan begitu dan dia sudah terdesak sekali, dia berusaha melarikan diri atau dia berusaha membela diri dan ternyata si peleceh ini terluka dan mati. Itu takdirnya memang dia sudah mati di situ. Ya, betul. Kalau ini misalnya istrinya kan memilih untuk membunuh si pelakornya nih. Nah berarti cara matinya si pelakor ini kan terbunuh, itu takdir bukan? Kalau yang bagian itunya ya, cara meninggalnya, cara meninggalnya. Jadi ya memang dia sudah Allahu a'lam ya. Apakah dia memang sudah waktunya, memang rezekinya sudah habis? Kalau menurut saya sih rezekinya sudah habis dan memang waktunya sudah di situ. Hanya akhirnya
Allah izinkan itu terjadi. Jadi kita meninggal nanti itu karena apa? Itu keputusan kita loh. Kita meninggalnya karena apa? Itu hanya lantaran keputusan kita. Tapi waktu dan maksudnya waktu, usianya dan itu ya memang Allah tentukan akan meninggal saat itu. Ya. Baik, Kalau bisa rezekinya masih ada, semoga bisa dipahami ya. insya Allah Kalau bisa. rezekinya masih ada, nggak, insya Allah nggak akan kebunuh. Mau gimana juga, mau udah sobek-sobek di mana-mana juga dia masih tetap nafas, Ya, walaupun ya. di ruang ICU nafasnya. Berarti apa memang waktunya sudah selesai gitu ya? Waktunya sudah Memang selesai. batasnya memang udah di situ gitu ya. Mm. Tapi Oke deh. yang istri pertama, yang istri pertama yang ini membunuh itu adalah keputusannya. Iya. Ya, Ada cara lain lah yang lebih bisa dilakukan Bisa di- gitu. oh, Nah, Kan bisa ada cara lain yang bisa dilakukan, yang gitu lebih kan? baik gitu kan yang daripada lebih baik, lebih elegan daripada membunuh. betul. ya. Kalau Gitu. gitu kayak Emang merugikan diri sampai sendiri nggak sih? iya kan, sampai dibunuh dia, eh, suaminya juga akhirnya malah tidak akan cinta lagi sama dia, malahan jadi muak kayaknya kalau kayak gitu. Iya kan, nggak akan ada rasa gimana-gimana gitu kan. Kenapa tidak upgrade diri? Seperti yang dilakukan Nara gitu kan, ketika dia sadar gitu rumah tangganya akan terancam atau gimana gitu. Ya dengan gimana Gara-gara segala masakan cara ya? dia hanya gara-gara masakan, walaupun pakai telur loncat segala jadi negro gitu kan. Telur negro. Dia ada usaha gitu loh, ada usaha di situ. Dan akhirnya kan terselamatkan, nggak jadi ada pelakor, sehat-sehat Iya. lagi. Itu keputusan kan, gitu kan. Itu keputusan gitu. Oke. Bisa dimengerti. Ya, semoga Iya. bisa dimengerti. Ya. Ya, cukup. Nah, dari saya segitu aja sih, Mbak Tar. Oke. Nanti mungkin kalau merasa kurang Puas. gimana sih, kurang puas atau apa, bisa bertanya lebih lanjut gitu ya. Iya, bisa di kolom komentar, bisa langsung japri sama Mbak Tari atau Feti. Oke. Oke, dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.